Puji Tuhan, haleluya. Kita jumpa dalam acara Kristologi Sedap. Doktrin Kristus yang diramu secara sedap. Sederhana, mendasar, alkitabiah, tapi juga praktis. Hari ini kita belajar mengenai kematian Yesus Kristus. Kawan sehati dalam Tuhan, mengapa kematian Yesus banyak dituliskan kisahnya dibandingkan dengan kebangkitannya? Ya jelas, karena kematian Yesus boleh dikatakan skandal yang perlu penjelasan panjang lebar. Bagaimana tidak orang yang benar, orang yang tidak dapat dijumpai kesalahannya waktu diadili. Tapi pengadilan memutuskan harus dihukum mati. Bahkan dihukum mati di kayu salib. Ini merupakan hukuman bagi penjahat Romawi yang paling brutal saat itu. Yesus benar, tapi dijatuhi hukuman mati. Dan mati di kayu salib. Ini sulit dipahami, sulit dimengerti. Itu sebabnya perlu penjelasan panjang lebar. Sedangkan kebangkitan adalah kemenangan dari dosa dan maut. Tidak terlalu sulit untuk dipahami, hanya butuh bukti. Tapi kematian perlu penjelasan. Kawan sehati dalam Tuhan, kalau kita bisa melihat kematian Yesus secara tepat, maka kita mesti melihat dari sudut pandang kita. Karena kalau kita tidak lihat dari sudut pandang, kita akan mengalami kebingungan. Kita akan sulit untuk memahami kalau kita tidak melihat dari 3 dimensi atau 3 perspektif itu. Sudut pandang yang pertama adalah sudut pandang manusia. Dalam pengertian ini adalah orang-orang Yahudi. Orang-orang Romawi kala itu dikatakan ini adalah sebuah pengkhianatan. Orang-orang Yahudi mengkhianati Yesus. Ini sebuah penolakan, mereka sengaja menolak Yesus. Ini sebuah pembunuhan yang keji, sebuah konspirasi jahat sehingga Yesus harus dibunuh secara keji. Yesus dikhianati oleh bangsanya sendiri. Dia ditolak, dia dibunuh, digantung di kayu salib melalui orang-orang Romawi. Dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 11 dikatakan, ia datang kepada milik kepunyaannya. Israel maksudnya. Tapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Kisah Rasul pasal 2 ayat 23 dikatakan dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Manusia dalam hal ini adalah orang-orang Yahudi dan orang Romawi sengaja menolak, menghukum, membunuh Yesus di kayu salib yang disejajarkan dengan penjahat di kanan kirinya. Itu dari sudut pandang manusia. Tapi dari sudut pandang Yesus, dari perspektif Yesus, kematian Yesus disalib karena Yesus rela menyerahkan dirinya. Yesus rela menerima cawan kematiannya demi penebusan dosa. Maksud saya demikian kawan sehati dalam Tuhan. Andai kata ini sebuah pengandaian yang tidak mungkin, Yesus tidak rela menyerahkan diri, maka manusia siapapun tidak akan bisa menyentuh apalagi membunuh Yesus. Tapi Yesus rela menyerahkan dirinya untuk mati. Dia rela untuk menjadi korban pengampunan dosa di kayu salib. Perhatikanlah catatan Injil Markus dan Lukas. Markus pasal yang ke-10 ayat 45 dikatakan, anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Dia rela memberikan nyawanya menjadi tebusan banyak orang.
Di dalam Lukas pasal 22 ayat 42 dikatakan, "Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi." Ada pergumulan memang untuk mati di kayu salib. Kalau bisa, jangan. Tapi bukan kehendakku, kehendakmu yang jadi. Artinya dia rela mati di kayu salib. Lihat di sini, dari perspektif manusia ini penolakan, ini pembunuhan. Ini persekongkolan yang keji sehingga Yesus harus mati di kayu salib oleh tangan-tangan Romawi itu. Tapi dari perspektif Yesus, memang Yesus menyerahkan diri. Kalau Yesus tidak menyerahkan diri, jangankan orang Romawi, orang seluruh dunia pun menangkap Yesus tidak bisa, karena dia Allah sejati. Tapi memang dia menyerahkan diri, menyediakan untuk menjadi korban bagi dosa kita sekalian. Tapi dari perspektif Allah, dari sudut Allah, Allah memang merancang kematian Yesus sebagai penebusan dosa manusia. Sulit dipahami, bukan? Tapi inilah kenyataan yang dinyatakan di dalam Alkitab. Taruhlah misalnya kita melihat di dalam surat Galatia pasal 4 dan ayat 4 dan ayat 5 dikatakan, "Tetapi setelah genap waktunya Allah mengutus anaknya Yesus yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat supaya kita menjadi anaknya." Jadi Yesus memang direncanakan oleh Allah untuk diutus menjadi manusia dan mati menebus dosa. Dari sini kita tahu bahwa Allah merancang pengutusan Yesus ke dunia untuk menebus dosa manusia dari dosa dan kutukannya. Allah mewahyukan jauh sebelum Yesus datang ke dunia, supaya manusia tahu bahwa Yesus adalah juru selamat yang menebus manusia. Allah mewahyukan, Allah menubuatkan. Dalam kitab pertama di dalam Alkitab kita, yaitu kitab Kejadian, pasal 3 ayat 15 dikatakan, "Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya." Di situ keturunan perempuan menunjuk kepada Yesus yang akan meremukkan kepala ular dan dia sendiri diremukkan tumitnya. Setelah kejatuhan manusia dalam dosa, Allah langsung menubuatkan bahwa keturunan perempuan, bukan keturunan laki-laki, keturunan perempuan berawan lagi. Yang kita lihat di dalam perjanjian baru adalah Maria. Keturunannya dalam hal ini adalah Yesus Kristus akan meremukkan kepala ular, setan. Ini adalah karya penebusan Yesus yang mati di kayu salib dan bangkit dari kematian. Allah sudah menubuatkan. Di kayu salib Allah menyatakan kasih dan keadilannya. Menyatakan kasihnya karena manusia berdosa harusnya dihukum. Tapi di kayu salib ini manusia berdosa yang harusnya mati terkutuk dibebaskan dari hukuman. Bahkan diberi hidup yang berarti dan abadi. Inilah kasih Allah yang bertumpu pada salib Yesus Kristus. Tapi di kayu salib juga Allah menyatakan keadilannya. Kenapa? Karena di salib ini Allah menyatakan hukuman bagi orang berdosa. Hukuman bagi dosa dunia yang harus dilaksanakan. Dan hukuman itu ditumpahkan kepada Yesus yang mati di kayu salib. Itu sebabnya orang yang menolak salib Yesus sangat dan harus menerima hukuman yang teramat sangat berat. Karena bukan hanya berdosa, tetapi dia menolak kasih karunia, menolak keadilan Allah itu sendiri. Allah sudah merelakan anaknya yang menanggung dosa dunia, tapi mereka menolaknya. Orang yang seperti itu layak dan memang seharusnya
dihukum berat karena menolak kasih karunia dan keadilan Allah yang bertumbuh pada salib itu. Sebaliknya berbahagialah orang yang menerima kematian Yesus sebagai juru selamat dan penebus dosa. Karena dia akan memperoleh keselamatan, akan memperoleh pengampunan dosa. Dia akan memiliki kehidupan yang bernilai, kehidupan yang abadi, kehidupan yang kekal. Surga itu pasti bagi orang yang percaya kepada juru selamat Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami datang kepadamu berterima kasih setiap kali kami mengingat kematian Tuhan Yesus. Memang sedih karena mengerikan orang yang benar dijatuhi hukuman salib. Tapi kami bersyukur karena itu adalah tempat seharusnya kami orang yang berdosa, tapi diganti oleh Tuhan Yesus. Sehingga kami diampuni, kami diselamatkan, kami diberi harapan yang pasti. Makasih Tuhan Yesus atas pengorbananmu di kayu salib. Diberkatilah, dimuliakanlah dirimu kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.